Sebuah minibus ringsek setelah menabrak bagian belakang truk dan kios kontainer di Jalan Poros, Lawi, Maros. Benturan keras membuat bagian depan hingga atap minibus rusak. Sopir minibus terjepit di dalam kabin kendaraan. Petugas pemadam kebakaran melakukan evakuasi menggunakan alat seadanya. Setelah hampir 30 menit, korban dikeluarkan dalam kondisi tewas. Korban dibawa ke rumah sakit Palalaui, Maros. Sebelumnya minibus bergerak dari Pangkep menuju Makassar. Tiba di lokasi, minibus diduga melaju dengan kecepatan tinggi, lalu menabrak sudut kanan belakang truk yang sedang putar arah. Minibus baru berhenti setelah menghantam sebuah kios kontainer yang berada di pinggir jalan. 3 penumpang mengalami luka-luka dan masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Palalaui, Maros. Informasinya dari TKP saksi bahwa mobil senior tersebut melaju dengan kecepatan, kemudian nabrak mobil truk tersebut yang hendak memutar arah. Kedua kendaraan diamankan di posko unit Gakum Satlantas Polres Maros dan polisi masih melakukan penyelidikan memastikan penyebab kecelakaan. Kecelakaan ini menjadi pengingat bagi seluruh pengendara agar selalu mematuhi batas kecepatan dan meningkatkan kewaspadaan, terutama saat melintas di jalan raya yang memiliki titik putar balik. Dari Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Kebakaran menghanguskan sebuah tempat usaha laundry dan bangunan bengkel di perumahan Persada Banten, Kota Serang, Banten. Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 8 pagi ini membuat warga panik dan berupaya membantu memadamkan api dengan peralatan seadanya. Menurut keterangan korban, kebakaran berawal saat dirinya hendak mengganti tabung gas yang habis. Saat mendengar suara desis dari regulator, korban melepas regulator dengan maksud memperbaikinya. Namun gas justru menyembur keluar dan langsung menyambar api dari kompor yang berada di dekatnya. Akibatnya api dengan cepat membesar dan merembet ke bangunan bengkel yang berada di samping laundry. Petugas pemadam kebakaran Kota Serang mengerahkan 2 unit mobil pemadam kebakaran. Setelah melakukan pemadaman selama lebih dari 20 menit, api berhasil dipadamkan. Petugas menduga buruknya sirkulasi udara di dalam ruangan menyebabkan gas terakumulasi dan mempercepat terjadinya kebakaran. Selain itu, keberadaan sejumlah tabung gas untuk operasional mesin pengering serta material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun akibat kebakaran menyebabkan kerugian yang ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Belum ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka, keberadaan mantan Jampitsus Febri Adriansyah masih menjadi misteri. Hantaman topan Bavi memicu banjir bandang dan tanah longsor di Filipina. 15 orang tewas akibat bencana ini. Hari terakhir Jakarta Fair 2026, JI Expo Kemayoran diserbu pengunjung. Ya, halo pemirsa, hanya dalam sepekan kehidupan ex-Jampitsus Febri Adriansyah seakan jungkir balik. Dikaitkan dengan 3 kasus mega korupsi, menyimpan ratusan miliar dan emas 74 kg hingga melepas jabatannya. Siapa sangka dirinya kini jadi tersangka. Saya Herjuno Syaputra, Anda menyaksikan Sido Sore. Ya pemirsa, 2 oknum anggota Polres Wakatobi, Sulawesi Tenggara ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan terhadap 3 remaja di bawah umur. Para korban diduga disekap berjam-jam di sebuah rumah kos dan dianiaya.
Penyidik Satreskrim Polres Wakatobi menetapkan 3 terlapor sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap 3 remaja yang masih duduk di bangku SMA di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. 2 tersangka merupakan oknum anggota Polres Wakatobi yaitu Bribtu Ahmad Basari dan Bribda Fahrul, sedangkan 1 tersangka lain merupakan warga sipil. Seorang warga sipil ikut jadi tersangka karena menjemput paksa salah satu korban untuk disekap di sebuah rumah kos dan dianiaya. Menurut keterangan para korban dan keluarga, penganiayaan dipicu permasalahan setoran hasil penjualan rokok tanpa cukai yang tidak sesuai dengan keinginan pelaku. Dari berdasarkan alat bukti serta saksi-saksi dan keterangan saksi-saksi yang lain dan visumnya, yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Baik itu anggota Polri sendiri maupun dari masyarakatnya. Kalau motifnya penganiayaannya itu diduga mereka ada suatu kerjasama untuk menjual rokok non cukai. Meski para pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka, ketiga korban masih menjalani pemulihan di rumah masing-masing. Dari Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Anggota Polres Tegal Kota Aibtu Nuridin terancam dipecat dari kepolisian setelah terbukti melanggar kode etik profesi Polri. Aibtu Nuridin terbukti melakukan penganiayaan terhadap istri sirinya. Sidang kode etik digelar di ruang sidang bidang Propam Polda Jawa Tengah di Semarang. Aibtu Nurdin hadir mengenakan seragam lengkap. Sejumlah saksi turut dihadirkan termasuk Kapolsek Tegal Selatan selaku atasannya. Sidang dipimpin oleh AKBP Edi Wibowo selaku Kasubit Sunlu Hukum Bitkum Polda Jawa Tengah. Majelis memeriksa keterangan para saksi dan terperiksa. Kasus yang menjerat Aibtu Nurdin masuk dalam kategori pelanggaran berat. Selain dugaan penganiayaan, yang bersangkutan terlibat penyalahgunaan narkoba serta menjalin hubungan dengan perempuan di luar ikatan pernikahan yang sah sejak tahun 2023. Di mana yang bersangkutan diduga melakukan pelanggaran, yaitu melakukan hubungan dengan perempuan di luar ikatan perkawinan yang sah. Dan juga yang bersangkutan diduga melanggar penyalahgunaan narkoba. Aibtu Nuridin terancam sanksi terberat berupa pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH dari Dinas Kepolisian. Putusan dibacakan dalam sidang kode etik yang digelar di bidang Propam Polda Jawa Tengah. Dalam persidangan terungkap, Aibtu Nuridin terbukti positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama. Atas pelanggaran ini, majelis menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH serta penempatan khusus selama 8 hari. Sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan melakukan hubungan badan. 2. Di rumah milik terduga pelanggar di Desa Kalipucang, RT 10 RW 3, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, sejak kenal pertama tahun 2023 sampai dengan bulan September 2025. Selanjutnya, terduga pelanggar mengajak saudari Ita Amanah Nur mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu. Majelis hakim menyatakan tidak ada faktor yang meringankan, sedangkan hal yang memberatkan adalah perbuatan dilakukan secara sadar, sengaja, dan diketahui melanggar kode etik profesi Polri. Aibtu Nuridin menyatakan akan mengajukan banding atas vonis pemberhentian tidak dengan hormat yang dijatuhkan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, polisi resmi menetapkan 2 tersangka dalam kasus pencucian uang atau TPPU, yakni DR dan FA. Kakortas Tipikor Polri, Irjen Polisi Toto Surharyanto dalam konferensi pers bersama DPR dan Jampitsus di Kejagung, Sabtu siang menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Namun pada penetapan tersangka ini, mantan Jampitsus Febri belum dilakukan penahanan.
Polisi telah memeriksa 15 saksi, 2 ahli dan melakukan sejumlah penggeledahan. Selain FA, polisi juga menetapkan DR sebagai tersangka yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Tersangka saat ini yaitu saudara DR. Kemudian kita juga telah menetapkan saudara FA dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penanganan hukum oleh pegawai negeri atau oknum penyelenggara negara dalam perkara PT Asabri dan atau tindak pidana korupsi lainnya sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf I kecil, 12 huruf I besar tindak pidana korupsi dan pasal 3, 4 TPPU atau Sakaran KUHP 607 yang ayat 1 huruf A dan huruf B. Kemudian terhadap DR, ini telah kita lakukan penahanan sejak tanggal 10 dan saat ini penahanan ada di rutan Polda Metro Jaya. Sebelum ditetapkan tersangka, Febri Ardiansyah mundur dari jabatannya sebagai Jampitsus. Febri mengawali karirnya sebagai jaksa di Kejaksaan Negeri Sungai Penuh Jambi sejak tahun 96 dan melenggang ke Gedung Bundar Jaksa Agung. Kami yakin dapat dipertanggungjawabkan. Febri Adriansyah, pria kelahiran Jakarta berusia 58 tahun ini menjabat sebagai Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia sejak Januari 2022. Sebelumnya, ia menempuh pendidikan ilmu hukum di Universitas Jambi. Kemudian melanjutkan S2 dan S3 di Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur. Febri Adriansyah mengawali karirnya sebagai jaksa di Kejaksaan Negeri Sungai Penuh Jambi. Kemudian ia hijrah ke Bandung dan menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Bandung. Setelah itu, Febri menjabat Aspitsus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Yogyakarta, dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Karir Febri kemudian kian moncer. Ia didapuk sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, hingga kemudian melenggang ke Gedung Bundar sebagai Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, hingga akhirnya menjabat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Pada tahun 2022, Febri melaporkan harta kekayaannya ke KPK senilai total 6,36 miliar rupiah. 3 tahun kemudian, harta Febri meroket menjadi 18,26 miliar rupiah. Sepanjang karirnya di Kejaksaan Agung, Febri pernah menangani sejumlah mega korupsi yang menjadi sorotan publik. Di antaranya korupsi tata niaga timah di PT Timah, pengadaan Chromebook Nadiem Makarim, impor gula Tom Lembong, dan pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asabri. Kemudian korupsi dana investasi PT Asuransi Jiwasraya, BTS 4G Kominfo, tata kelola minyak mentah PT Pertamina, tata kelola program makan bergizi gratis, dan lain sebagainya. 11 Juli 2026, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin disebut menerima surat pengunduran diri Febri Adriansyah dari jabatan Jampitsus Kejagung. Pengunduran diri dilakukan pasca penggeledahan yang dilakukan polisi di sejumlah lokasi, termasuk rumah pribadi Febri terkait dugaan kasus korupsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, dalam kasus yang menyeret ex-Jampitsus Febri Ardiansyah, polisi menyita uang 476 miliar rupiah dan 74 kg emas batangan. Dan berikut ilustrasi untuk menggambarkan besarnya nilai sitaan tersebut. Penyidik Polri dan Polda Metro Jaya memamerkan barang bukti sitaan berupa uang tunai ratusan miliar rupiah dan 74 kg emas batangan. Harta fantastis tersebut disita dari penggeledahan di sejumlah lokasi terkait dugaan korupsi pasokan batubara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Dan berikut perbandingan untuk menunjukkan betapa besar aset yang berhasil diamankan penyidik. Emas yang disita mencapai 74 kg atau lebih berat 2 kg dibandingkan lapisan emas di puncak Monas yang beratnya sekitar 72 kg.
Selain emas, penyidik juga menyita uang tunai sebesar 476 miliar rupiah. Jika dikonversi dengan harga rumah subsidi dengan asumsi satu unit rumah seharga 166 juta rupiah, nilai tersebut setara dengan 2.867 unit rumah subsidi. Besarnya aset yang disita memberikan gambaran skala perkara yang sedang diusut. Penyidik juga masih terus menelusuri kemungkinan adanya aset lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Nah, pemirsa, emas seberat 74 kg yang ada di rumah Jampitsus Febri Ardiansyah, seperti yang kita sebutkan tadi, sudah di paket berita sebelumnya bahwa lebih berat dari emas yang ada di puncak Tugu Monas. Nah, total nilai emas di rumah Febri mencapai 196,1 miliar rupiah. Polisi menemukan emas bernilai fantastis di rumah milik Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Tak main-main, beratnya mencapai 74 kg. Bahkan, jumlah emas di rumah Febri lebih berat dari emas yang ada di lidah api Tugu Puncak Monas. Monas mempunyai sekitar 72 kg emas murni, yakni terdiri dari 50 kg emas untuk melapisi lidah api di puncak monumen dan 22 kg emas untuk menghiasi ornamen di ruang kemerdekaan. Berdasarkan estimasi harga emas Rp2.650.000 per gram, maka total nilai emas yang ada di rumah Febri mencapai 196,1 miliar rupiah. Sementara itu, warga kelas menengah Indonesia untuk bisa mempunyai 1 gram emas saja setiap bulan rasanya sangat sulit. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan dalam sepekan terakhir, kehidupan ex-Jampitsus Febri Adriansyah seakan jungkir balik dari dikaitkan dengan 3 kasus mega korupsi, menyimpan ratusan miliar dan emas 74 kg hingga melepas jabatan sebagai Jampitsus. Siapa sangka ex-Jampitsus ini akhirnya menjadi tersangka. Masih pagi tadi menerima perintah-perintah untuk segera menyelesaikan pemberkasan penanganan perkara. Itulah jawaban Febri Adriansyah saat ditanya apakah dirinya akan mundur atau dicopot dari jabatan Jampitsus. Ia berdalih masih bertugas menyelesaikan berbagai perkara besar. Namun bak ludah yang belum kering, belum 24 jam Sabtu dini hari, Kejagung mengumumkan jika Jaksa Agung Burhanuddin menerima pengunduran diri Febri sebagai Jampitsus. Bapak Jaksa Agung telah menerima pengunduran diri Bapak Febri Adriansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen untuk menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum. Dalam sepekan terakhir, nama Febri Adriansyah menjadi sorotan di tengah penyidikan dugaan korupsi batubara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. 13 lokasi digeledah polisi. Di Deklan Signature Cafe, polisi menyita uang senilai 60 miliar rupiah. Kafe ini belakangan sebut-sebut terkait dengan Febri. Di tempat penukaran uang, penyidik menyita 7,2 miliar rupiah. Sebuah kafe di kawasan Cipete, Jakarta Selatan juga turut digeledah. Yang menghebohkan, polisi menggeledah rumah pribadi Febri di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Di rumah mewah ini, polisi menyita 74 kg emas dan uang tunai mencapai 476 miliar rupiah. Benar, Febri mengakui rumah di Sentul yang digeledah adalah miliknya. Namun ia menolak terkait dengan tempat lain yang digeledah polisi. Itu memang rumah pribadi Jampitsus yang sudah sejak lama. Itu bisa dilihat bagaimana proses kepemilikan sejak awal. Tak lama polisi pamerkan hasil penggeledahan. Tidak tanggung-tanggung, polisi temukan uang tunai 476 miliar rupiah dan 74 kg emas batangan. Berbagai penyangkalan yang disampaikan Febri rupanya tak pengaruhi penyidikan. Setelah resmi melepaskan jabatan sebagai Jampitsus, polisi resmi menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka korupsi dan tindak pencucian uang. Setelah menjadi tersangka, selanjutnya drama apa lagi akan ditunjukkan Febri Adriansyah? Kita tunggu saja. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya, pemirsa, deretan karangan bunga berisi dukungan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia berjajar di halaman gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Jakarta. Mendukung proses dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang, pengadaan batubara, PT Asabri dan juga PT Krakatau Steel. Ya, yang nampak di layar ini pemirsa adalah deretan karangan bunga yang berisi dukungan kepada Polri berjajar di halaman gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Bentuk dukungan proses penyidikan yang dilakukan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya bersama Kortas Tipikor Polri, dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang, pengadaan batu bara untuk sejumlah pembangkit listrik tenaga uap, PT Asabri dan PT Krakatau Steel. Bukan dilimpahkan ke KPK, kasus mega korupsi yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah justru dilimpahkan ke Kejagung. KPK menyebut hanya menangani kasus yang sudah sesuai kriteria, sesuai undang-undang, bukan berdasarkan asumsi. Setelah menetapkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka korupsi batubara, Asabri dan Krakatau Steel, polisi langsung menyerahkan kasus Febri ke Kejaksaan Agung. Polisi menyebut pelimpahan kasus Febri ke Kejagung dilakukan demi mempercepat 3 kasus mega korupsi yang tengah menjeratnya. Yang pertama, kita telah sepakat dengan Kejaksaan Agung bahwa penanganan Polri, penanganan penyidikan terhadap 3 perkara telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung dalam rangka untuk sinergitas yang tadi telah disampaikan oleh PLT Jampitsus. Pertanyaan lalu mengemuka, kenapa kasus yang menjerat ex-Jampitsus Febri tidak dilimpahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK? Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan KPK hanya bisa mengambil alih perkara jika sudah memenuhi kriteria yang telah diatur dalam undang-undang, bukan berdasarkan asumsi. Kalau diambil alih gitu ya, itu ada tahapannya, mulai dari komunikasi, kemudian koordinasi, kemudian disupervisi dulu gitu ya, baru nanti disesuaikan dengan klausul yang ada di pasal 10A ayat 2 ya. Nanti rekan-rekan silahkan baca Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 tentang KPK. Jadi tidak bisa misalkan kita dengan asumsi sendiri, misalnya tadi ya kita berasumsi bahwa wah ini nggak mungkin lah, pasti perkaranya macet gitu kan dan lain-lain, pasti susah, itu kan asumsi. Nah, kita harus menghargai seluruh upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum tindak pidana korupsi. Sebelumnya, polisi menggeledah 13 lokasi yang berkaitan dengan penyidikan dugaan korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan suap untuk 3 perkara yang berbeda, yakni korupsi pasokan batubara PLN, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel. Polisi akhirnya menetapkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Komisi 3 DPR RI resmi membentuk panitia kerja Panja untuk mengawal kasus mega korupsi dengan tersangka mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Kedepannya Panja tersebut akan mengawasi secara detail pelaksanaan tugas penegakan hukum agar berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan. Pembentukan panitia kerja atau Panja disampaikan oleh Ketua Komisi 3 DPR, Habibur Rahman, dan dihadiri oleh PLT Jampitsus Kejagung, Rudi Margono. Komisi 3 secara tersendiri melaksanakan tugas konstitusionalnya, akan melakukan pengawasan secara khusus. Habibur Rahman menegaskan, pengawasan akan dilakukan secara detail. Selain itu, ia menyampaikan penegakan hukum akan dijalankan juga dengan memastikan hak para tersangka. 3. Komisi 3 DPR RI terus berkomitmen memastikan fungsi pengawasan berjalan optimal agar kerjasama antara lembaga ini tetap kokoh dan berjalan di jalur yang benar. Dengan ini membentuk panitia kerja pengawasan penegakan hukum terhadap penanganan perkara oleh Kortas Tipikor Polri dan Kejaksaan Agung. 3 kasus yang menyeret mantan Jampitsus Febri Adriansyah, yakni dugaan mega korupsi batubara, Asabri, dan Krakatau Steel.
Selain itu, polisi menyita sejumlah barang bukti dalam proses penggeledahan, terdiri dari emas batangan hingga valuta asing senilai miliaran rupiah. Tim Liputan Ainis melaporkan. Ya, Presiden Prabowo Subianto memanggil Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ke Istana Negara, Jakarta Pusat. Presiden Prabowo dikabarkan juga memanggil Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto hingga Kepala Baptisus Aris Marsudianto. Pertemuan tertutup tersebut berlangsung Sabtu malam kemarin. Dan hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari Istana mengenai pertemuan tersebut. Ya, ex-Menko Polhukam Mahfud MD apresiasi langkah Polri dan Kejagung dalam mengusut perkara dugaan korupsi. Ia pun mendukung kedua lembaga tersebut saling berlomba bongkar kasus korupsi. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan periode 2019-2024 mengapresiasi langkah Polri dan Kejaksaan Agung dalam mengurus berbagai kasus dugaan korupsi. Melalui media sosialnya, Mahfud MD ucapkan selamat kepada Polri yang telah menjebol tembok penyembunyian harta-harta yang diduga hasil korupsi di sebuah kafe dan beberapa titik lainnya. Mahfud juga ucapkan selamat kepada Kejagung yang terus memburu koruptor di BGN dan MBG. Mahfud pun mempersilahkan dua lembaga tersebut untuk saling bongkar korupsi, karena hal itu bagus untuk pemberantasan korupsi. Ya, kita ke kasus lainnya. Pemirsa, Bupati Sukoharjo Etik Suryani ditetapkan tersangka pemerasan oleh KPK. Etik diduga melakukan tindak pidana korupsi pemerasan di Pemkab Sukoharjo yang dimana mengikuti praktik suaminya. Usai rangkaian operasi tangkap tangan KPK yang digelar sejak Kamis lalu, KPK menetapkan Bupati Sukoharjo Etik Suryani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Selain Etik, KPK juga menetapkan tersangka lain yakni Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sukoharjo Richard Trihandoko, serta Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Trimulyo. Perkara bermula dari diterbitkannya surat keputusan Bupati tentang penerimaan dan besaran pembayaran insentif pemungutan pajak daerah serta insentif pemungutan retribusi daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2026 yang diduga digunakan Etik untuk melakukan tindak pemerasan setoran upah pungut di lingkungan BPKAD Sukoharjo. Etik diduga mengumpulkan sekitar 40% dari insentif yang diterima sejumlah pegawai BPKAD. Permintaan tersebut ternyata melanjutkan praktik yang telah berlangsung pada masa kepemimpinan suaminya sendiri, Wardoyo Wijaya, saat menjabat sebagai bupati. Permintaan ETS ini diduga melanjutkan tradisi bupati sebelumnya. Nah, dari situ kita akan perdalam. Selama periode 2024-2026, total penerimaan ETS dari setoran rutin OPD yang dikumpulkan TRM sebesar 840 juta rupiah. Dengan rincian sebagai berikut, tahun 2024 245 juta rupiah, tahun 2025 350 juta rupiah, dan tahun 2026 245 juta rupiah. Maksudnya sampai dengan bulan ini ya. Sedangkan uang yang dikumpulkan RCH pada tahun 2022 sampai 2024 yang berasal dari setoran UPD ini mencapai 1,2 miliar rupiah. Selain itu, Etik juga diduga memerintahkan Trimulyo mengurus setoran rutin dari organisasi perangkat daerah setiap tahun dan pada momentum pemberian tunjangan hari raya. Tersangka lain Trimulyo juga diduga menyetor uang yang berasal dari bukti pengeluaran fiktif serta markup pengadaan pada bagian umum Pemkab Sukoharjo. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, hari terakhir Pekan Raya Jakarta 2026 diserbu pengunjung. Informasi lengkapnya usai jeda berikut.
Kembali bersama kami, pemirsa. Kita ke informasi terkait Pekan Raya Jakarta 2026 di JI Expo Kemayoran berakhir hari ini. Warga pun berbondong-bondong mengunjungi arena PRJ. Ya, hari terakhir PRJ bersama dengan hari terakhir libur panjang sekolah. Tak ingin melewatkan berbagai diskon dan promo menarik, warga antusias mengunjungi PRJ. Selain berbelanja, warga juga menikmati beragam wahana permainan dan penampilan hiburan. PRJ sebelumnya dibuka 11 Juni 2026. Gubernur Jakarta Pramono Anung menargetkan nilai transaksi di PRJ tahun ini bisa lebih dari 8 triliun rupiah. Ya, saya ajak Anda melihat situasi terkini di PRJ Kemayoran. Sudah ada rekan Selena Yahya di sana. Selamat sore Selena, bagaimana suasana terakhir di PRJ hari ini? Silakan. 3, 2, 1. Ya, sore Juno dan juga pemirsa. Situasi terkini menuju malam puncak penutupan dari Jakarta Fair Kemayoran pada hari ini. Memang terlihat situasi terkini sangat padat dan juga antusiasme dari masyarakat ini terlihat cukup signifikan dibandingkan dari kemarin. Terlebih hari ini adalah hari Minggu yang dimana memang masyarakat berbondong-bondong untuk berburu berbagai promo menarik, kemudian juga sesuatu barang kebutuhan, kemudian ciki-ciki atau makanan-makanan yang disukainya. Memang banyak sekali promo yang ada di Jakarta Fair Kemayoran pada hari ini, dan saya akan berbincang dengan salah satu pengunjung yang ada di sini. Halo Kak, boleh minta waktunya? Ya, halo Kak, boleh minta waktunya Kak? Kak, dari mana nih Kak? Dari Cengkareng. Iya. Kakak namanya siapa kok boleh tahu? Angel. Kak Angel udah belanja apa aja nih? Kelihatannya banyak banget dan menarik banget nih Kak. Aku udah ikut kulineran, lihat makan makanan fiesta, terus juga ada jajanan-jajanan banyak banget deh pokoknya. Kak, kenapa memilih berlibur di akhir pekan di Pekan Raya Jakarta pada hari ini? Untuk sekarang sih aku udah kedua kalinya kan. Nah, yang pertama ngeliat-liat kondisi dulu, lihat ada apa sih di PRJ. Ternyata seru banget, jadi aku udah datang kedua kali ini, hari yang terakhir, jadi borongin baru banyak-banyak. Kak, hari ini kan malam puncaknya di penutupan. Kakak akan nonton atau gimana nih Kak? Ada pesta kembang api dan lain-lain. Di jam berapa aku jujur belum tahu sih. Infonya di jam 8 nih Kak. Oh, kemungkinan sih nonton ya. Oke. Ya, terima kasih banyak Kak atas waktunya. Ya, pemirsa, begitulah tadi keseruan saya berbincang dengan salah satu pengunjung yang ada di Jakarta Fair Kemayoran pada hari ini. Dan pemirsa, untuk Anda yang menyukai otomotif, saya sarankan untuk datang langsung ke booth Ototek yang ada di Hall D nomor 57, karena memang untuk Anda yang tertarik di bidang otomotif, saya sangat menyarankan Anda untuk ke sana. Dan pemirsa, untuk di jam 8 malam nanti akan diadakan pesta kembang api, kemudian juga ada penutupan yang dihadiri oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta. Kemudian juga ada penampilan menarik dari NDXAK. Jadi jika Anda memang menyukai atau ingin datang langsung ke Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair pada hari ini, saya sarankan untuk segera merapat sekarang juga. Demikian Juno. Baik, terima kasih Selena atas laporannya. Jadi nanti malam penutupan ada pesta kembang api ya. Terima kasih Selena, selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, event tahunan Asia Afrika Festival kembali digelar di Bandung, Jawa Barat. Parade budaya ini dimeriahkan ratusan peserta dengan kostum unik, termasuk perwakilan dari berbagai negara Asia dan Afrika. Event tahunan Asia Afrika Festival kembali digelar di sepanjang ruas jalan Asia Afrika. Ratusan peserta karnaval terdiri dari seniman dan budayawan serta pelajar dari berbagai daerah di tanah air menampilkan aneka kesenian tradisional dengan kostum unik. Tidak hanya Indonesia, ada 26 perwakilan dari negara Asia dan Afrika seperti India, Myanmar, Jepang, Kamboja, Laos, dan Singapura turut memeriahkan acara. Ribuan warga pun rela menunggu sejak pagi demi menyaksikan penampilan peserta.
sudah beberapa hari ini, dari kemarin juga sudah ada gala dinner, dan kita mengundang biasa dari beberapa negara-negara yang dulu masuk dalam dalam undangan-undangan di Konferensi Asia Afrika ini. Dan memang untuk hal ini mudah-mudahan nanti tahun depan atau selanjutnya konferensi ini akan terus berlangsung dengan hal-hal yang memang sangat kita harapkan mempererat persahabatan khususnya di negara kita. Event ini diharapkan mampu meningkatkan jumlah wisatawan dan menjadikan Bandung sebagai kota tujuan wisata. Pemerintah Kota Bandung rencana juga akan kembali menggelar acara serupa yang lebih meriah. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Polona Vinkran, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan mobil klinik hewan keliling akan beroperasi di 5 wilayah kota administrasi. Layanan ini dihadirkan untuk memperluas akses pelayanan kesehatan hewan sekaligus mendukung upaya pencegahan rabies di ibu kota. Ya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung serta didampingi anggota DPRD DKI Jakarta meninjau puskesmas hewan keliling di Kramat Jati, Jakarta Timur. Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta menjelaskan 1 unit mobil klinik hewan keliling akan ditempatkan di masing-masing wilayah kota administrasi. Layanan ini akan beroperasi 6 hari dalam sepekan dengan lokasi pelayanan yang ditentukan berdasarkan tingkat kebutuhan masyarakat. Jadwal layanan akan dipublikasikan melalui media sosial dinas dan suku dinas, dan layanan ini juga dapat diakses seluruh masyarakat tanpa harus ber-KTP DKI Jakarta. Ya, pemirsa, memasuki musim kemarau panjang, sejumlah monyet liar turun gunung untuk mencari makan. Mengatasi hal tersebut, puluhan relawan di Bondowoso memberi makan kawanan monyet liar di kawasan Pegunungan Arak-Arak. Segerombolan monyet ini mencari makan karena tak ada lagi makanan sejak musim kemarau panjang beberapa bulan terakhir. Untuk menjaga keberlangsungan hidup dan kelestarian satwa liar ini, puluhan anggota relawan di Kabupaten Bondowoso menggelar aksi sosial memberi makan kawanan monyet liar di kawasan Pegunungan Arak-Arak, Kecamatan Wuringin. Dari anak-anak hingga dewasa ikut berpartisipasi membawa berbagai jenis makanan untuk satwa liar. Para peserta diajak untuk memberi makan dengan menjaga jarak tanpa mengganggu habitat maupun perilaku alami kawanan monyet. Kemarau panjang juga mulai berdampak pada sektor pertanian, khususnya padi di Desa Kalisapu, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Tidak adanya hujan dalam beberapa bulan terakhir menyebabkan ratusan hektar sawah kering kerontang dan tanah retak dengan kedalaman 10 cm. Kondisi kian parah lantaran air dari hulu tak sampai ke irigasi yang menjadi sumber masuknya air ke persawahan. Akhir panen di sini bulan Mei atau bulan Juni. Mei Juni kemarin. Itu MT1 ya Pak ya? MT1. Berarti MT2 MT3 udah nggak mungkin ditanami. Mungkin ya, karena dipaksakan untuk MT2 juga tetap gagal. Karena masalah pengairan nggak ada, terus di sini kering. Tanahnya pada pecah-pecah. Petani berharap pemerintah segera memperbaiki jalur air untuk irigasi agar persoalan musim kemarau tidak terulang setiap tahunnya. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Ya, sayembara menangkap warga pembuang sampah sembarangan di wilayah Cilangkap, Depok, Jawa Barat dengan hadiah uang tunai. Tumpukan sampah membuat warga resah. Tumpukan sampah dari buntalan plastik hingga kasur bekas sengaja dibuang di pinggir jalan di Cilangkap, Tapos, Depok oleh sejumlah warga. Bukan karena telat pengangkutan sampah, namun para warga sengaja menimbun. Pihak kelurahan dan warga akan memasang portal di perbatasan dan membuka sayembara bagi warga yang bisa menangkap pelaku pembuang sampah. Sayembara bagi siapapun yang bisa mendapatkan atau menangkap tangan para pelaku pembuang sampah liar
itu akan ada hadiah dari saya. Warga akan tetap memasang portal di wilayahnya agar para pelaku pembuang sampah tak lagi beraksi di akses jalan ini. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto hadiri acara puncak Hari Koperasi Nasional ke-79. Informasi lengkapnya usai jeda berikut. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara puncak Hari Koperasi Nasional ke-79 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta. Kehadiran Prabowo di acara ini mendapat sambutan meriah dari para peserta. Prabowo kemudian menyalami Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia atau Dekopin Bambang Haryadi, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, dan sejumlah jajaran Kabinet Merah Putih yang hadir. Sebelumnya Kementerian Koperasi bersama Dekopin menggelar kick-off bulan Juli sebagai bulan koperasi untuk menyemarakan hari peringatan Koperasi Nasional ke-79. Tema yang diusung tahun ini adalah Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya. Dalam pidatonya, Prabowo mengkritik dominasi ekonomi neoliberal di Indonesia dan berupaya mengembalikan ekonomi sesuai Undang-Undang 45 yang menekankan ekonomi kerakyatan. Kita melihat ekonomi Indonesia dikuasai oleh paham ekonomi neoliberal yang sesungguhnya adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Cukup lama kita berjuang untuk mengembalikan arah pembangunan ekonomi ke arah yang dirancang oleh pendiri-pendiri bangsa kita, yaitu ekonomi kekeluargaan, ekonomi kerakyatan, ekonomi di mana semua unsur harus berperan dan harus diberi kesempatan. Pemirsa, memasuki tahun ajaran baru, artinya baju dan perlengkapan sekolah juga harus baru. Warga antusias berburu kebutuhan sekolah anaknya jelang tahun ajaran baru di Pasar ASMK Jakarta Barat karena menawarkan harga yang lebih miring dibandingkan tempat lain. Lapak pedagang yang menjual perlengkapan sekolah ramai diserbu warga jelang tahun ajaran baru di Pasar ASMK Jakarta Barat. Warga antusias berburu mulai dari alat tulis, buku tulis, tas, hingga perlengkapan sekolah lainnya dan berharap mendapat harga terbaik. Salah seorang pembeli mengeluhkan adanya kenaikan harga dibanding tahun lalu, namun tetap harus dibeli karena memang butuh dan masih terjangkau. Sementara pedagang mengaku jika kenaikan harga sudah terjadi menjelang tahun ajaran baru dan rata-rata naik 10 hingga 15%. Akibatnya, omset penjualan tahun ini ikut mengalami penurunan 25% dibandingkan tahun lalu. Kita ngerti juga ya, mungkin udah pasti ada kenaikan lah biasanya gitu. Masih oke lah, masih oke. Kalau kenaikan mah pasti ada, tapi masih oke. Gitu. Kalau kisaran ya, kisaran 2.000 sampai 3.000 udah naik dari sebelum TAB ini. Dari harga berapa ke harga berapa sih Pak? Apa aja sih? Kalau untuk apa nih? Buku dari misalnya dari yang 30 udah ke 35. Pasar ASMK jadi salah satu lokasi warga berburu perlengkapan sekolah karena harganya yang lebih miring dibandingkan pasar lainnya. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan.
Ya pemirsa, BBM jenis B50 resmi dikonsumsi masyarakat Indonesia sebagai bahan bakar ramah lingkungan. Presiden Prabowo berharap dengan adanya B50 Indonesia tidak perlu impor solar lagi. Indonesia kini menjadi negara pertama di dunia yang meluncurkan bahan bakar minyak berjenis biodiesel 50% atau B50. Presiden mengklaim bahwa Indonesia kini tak perlu lagi mengimpor solar dari luar negeri. Presiden dengan tegas mengatakan bahwa Indonesia memiliki banyak sumber daya yang harus dioptimalkan manfaatnya untuk mewujudkan swasembada energi. Oleh sebab itu, dengan hadirnya B50 sebagai energi baru terbarukan yang berbasis campuran minyak sawit, Indonesia harus berani mewujudkan sumber-sumber energi baru terbarukan lainnya. Kita leading dalam apa? Dalam mengurangi emisi karbon. Kita leading. Mereka tahu kita punya program B50. Tadi berapa emisi kita hemat? 400 berapa? 44 juta. Apa itu? Ton karbon dioksida ekuivalen 44 juta kita kurangi, baru B50. Bagaimana nanti kalau kita juga sudah diketahui oleh pemimpin dunia, kita diketahui kita akan bangun 100 gigawatt tenaga surya, 100 gigawatt. Ya, pemerintah tidak berhenti pada implementasi biodiesel B50 setelah berhasil mendorong penggunaan campuran solar dengan 50% bahan bakar nabati berbasis minyak sawit. Pemerintah kini mulai menyiapkan langkah strategis berikutnya, yakni mencampur bensin dengan etanol yang ditargetkan mulai berlaku pada 2027. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa keberhasilan program B50 akan menjadi cetak biru untuk pengembangan bahan bakar nabati lainnya di tanah air termasuk bioetanol. Menurut Bahlil, percepatan pengembangan etanol ini merupakan arahan langsung dari Presiden guna memperkuat ketahanan energi nasional dari hulu hingga hilir. Program bioetanol tersebut nantinya akan memanfaatkan berbagai komoditas pertanian dalam negeri seperti tebu, singkong, dan jagung. Dalam pelaksanaannya, pemerintah siap melibatkan berbagai pihak mulai dari badan usaha milik negara hingga sektor swasta. Selain daripada itu kami laporkan bahwa dengan keberhasilan B50, maka kita mau contoh untuk bensin, yaitu etanol. Nah, arahan Bapak Presiden, etanol kita harus lakukan, maka mandatori kita akan lakukan 2027, tahap pertama 10% sampai dengan 20%, sehingga etanol ini akan bisa mengikuti jejak daripada biodiesel. Jadi tebu, singkong, kemudian jagung, dan itu akan dikelola bersama-sama baik dengan antara maupun Pertamina dan swasta yang lain. B50 bukan sekedar perpaduan bahan bakar fosil dan nabati. B50 adalah perpaduan antara keberanian mengambil keputusan, keberpihakan kepada rakyat, dan keyakinan bahwa Indonesia mampu berdiri di atas sumber dayanya sendiri.